Halo, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang web dan sosial media. Berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas dalam materi web dan sosial media. Apa itu web dan sosial media? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi di kolasi. Media sosial juga bisa digunakan untuk pemasaran, seperti membagikan pengalaman atau ide kepada orang lain. Contoh media sosial adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Sedangkan situs web adalah halaman web yang berisi informasi tertentu pada suatu domain di internet. Situs web dapat digunakan untuk menampilkan informasi dengan cara yang menarik dan efektif, seperti dengan menggunakan gambar, video, teks, dan audio. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Broadcast Based Conversation Models. Dahulu organisasi berkomunikasi dengan audiens mereka cukup menggunakan broadcast, model siaran, di mana pesan mengalir dari pengirim ke penerima. Sekarang, organisasi harus belajar menggunakan model conversation, percakapan, di mana komunikasi mengalir bolak-balik antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, apa itu Web 2.0? Istilah Web 2.0 pertama kali dipopulerkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2003. Web 2.0 adalah generasi kedua layanan berbasis web yang menekankan pada kolaborasi online dan sharing antar pengguna. Web 2.0 merupakan kelanjutan dari kemajuan sebelumnya. Perubahan dalam perilaku pengguna lah yang paling penting bagi bisnis di seluruh dunia. Aplikasi-aplikasi yang termasuk ke dalam Web 2.0 antara lain blog, wiki, social networking service, sharing sites, widget, dan mashup (RSS), really simple syndication. Yang berikutnya ada komunitas maya dan layanan jejaring sosial. Komunitas maya adalah kelompok orang yang berinteraksi melalui jaringan internet untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti tanya, jawab, diskusi, dan berbagi informasi. Komunitas maya sebenarnya setara dengan komunitas fisik, seperti lingkungan sekitar, klub, dan asosiasi, kecuali bahwa mereka tidak terikat oleh batasan politik atau geografis. Contoh komunitas maya adalah YouTube, Blogosphere, dan Wikipedia. Layanan jejaring sosial. Layanan jejaring sosial mewakili jenis komunitas maya khusus dan sekarang menjadi bentuk komunitas online yang dominan. Dengan jejaring sosial, pengguna individu mempertahankan identitas melalui profil mereka dan dapat selektif tentang anggota komunitas yang lebih besar yang mereka pilih untuk berinteraksi. Contoh dari layanan jejaring sosial adalah Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X. Selanjutnya, Enterprise 2.0, jejaring sosial dan perang untuk bisnis. Istilah Enterprise 2.0 mengacu pada penggunaan teknologi Web 2.0 untuk tujuan bisnis atau organisasi. Menurut Profesor Harvard Andrew McAfee, 2008, aplikasi Enterprise 2.0 berharga karena tidak memaksakan batasan buatan pada komunikasi karyawan. Teknologi sosial mendorong kolaborasi yang lebih besar dalam organisasi dan memungkinkan pembentukan tim atau kelompok yang terlibat suatu masalah daripada silo organisasi formal. Tujuan praktek ini adalah untuk membuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara karyawan, konsultan, dan mitra perusahaan lebih mudah. McAfee adalah di antara sejumlah ahli IT yang menganjurkan penggunaan aplikasi Web 2.0 untuk melengkapi atau menggantikan platform intranet yang banyak digunakan oleh organisasi bisnis saat ini. Apa saja sih bisnis-bisnis yang menggunakan teknologi Web 2.0? Menurut laporan KPMG 2011, lebih dari 70% organisasi di seluruh dunia aktif di media sosial. Menariknya, penggunaan media sosial tampaknya lebih besar di beberapa pasar negara berkembang seperti China, India, dan Brasil dibandingkan dengan negara yang maju seperti Inggris, Jerman, dan Kanada.
mayoritas organisasi bisnis melihat media sosial terutama sebagai alat untuk pemasaran, penjualan, dan pengembangan bisnis. Bisnis yang menggunakan media sosial, perekrutan dan jaringan profesional, pemasaran, promosi, dan penjualan kolaborasi, dan komunikasi internal. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan metrik media sosial? Metrik media sosial merupakan sekumpulan data dan statistik yang digunakan untuk mengukur kinerja akun atau kampanye media sosial. Dan mengapa kita harus mengukur media sosial? Dengan mengukur media sosial, kita bisa memastikan bahwa upaya kita di media sosial tidak sia-sia dan membawa hasil yang optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan media sosial. Tujuan media sosial menggunakan model yang disebut dengan response hierarchies. Terdapat 5 tahapan dalam model ini, yaitu kesadaran, pengetahuan, suka, preferensi, dan pembelian. Dengan menggunakan media sosial, pengiklan dapat mencapai tujuan mereka dan mengevaluasi keberhasilan aktivitas promosi mereka. Selanjutnya terdapat 4 pendekatan dasar dalam metrik media sosial. Yang pertama, metrik berbasis perangkat. Metrik berbasis perangkat merupakan pendekatan yang berfokus pada pengukuran aktivitas yang terjadi pada platform media sosial tertentu. Contohnya, 1. Metrik blog digunakan untuk mengetahui jumlah pengunjung blog, durasi kunjungan, jumlah komentar, dan topik yang paling sering diakses. Kedua, metrik jejaring sosial digunakan untuk mengetahui jumlah followers, likes, shares, jumlah postingan, dan tingkat interaksi pengguna. 3. Metrik widget digunakan untuk mengetahui jumlah klik pada widget, jumlah pengguna yang menambahkan widget ke situs mereka, dan efek widget terhadap traffic website. Yang kedua, metrik taktis. Metrik taktis merupakan pendekatan yang memberikan petunjuk tentang tindakan apa yang harus diambil dari data yang berhubungan dengan tujuan bisnis. Contohnya, jika jumlah permintaan informasi produk meningkat setelah kampanye dijalankan, berarti kampanye tersebut efektif. Yang ketiga, metrik strategis. Metrik strategis digunakan untuk membantu perusahaan memahami apakah strategi media sosial mereka berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diinginkan. Contoh aplikasi yang dapat digunakan yaitu Google Alerts, Twitter Search, dan Addictomate. Tujuan utama strategi media sosial yang dapat dikejar oleh perusahaan yaitu 1. Listening, mendengarkan apa yang pelanggan katakan tentang merek dan produk. 2. Talking, berinteraksi langsung dengan pelanggan. 3. Energizing, mendorong pelanggan untuk menyebarkan informasi positif. 4. Supporting, membantu pelanggan memecahkan masalah. 5. Embracing, melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk baru. Yang keempat, metrik ROI. Metrik ROI merupakan cara untuk mengukur seberapa efektif strategi media sosial dalam menghasilkan keuntungan. Tantangan dari metrik ROI diantaranya 1. Membangun hubungan dan kepercayaan dengan pelanggan. 2. Menentukan dengan pasti bagian mana dari penjualan yang disebabkan oleh media sosial bisa menjadi tantangan. Meskipun sulit untuk diukur dengan pasti, metrik ROI sangat penting untuk meyakinkan perusahaan untuk terus berinvestasi dalam strategi media sosial. Karena dengan memahami metrik ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih data-driven dan memaksimalkan potensi media sosial untuk mencapai tujuan bisnis. Kesimpulan, website dan media sosial adalah alat yang sangat berharga dalam dunia digital saat ini, tetapi penggunaannya harus diatur dengan bijaksana untuk memaksimalkan manfaatnya. Dunia digital saat ini sangat berkembang pesat di era ini. Apalagi zaman sekarang hampir semua kegiatan berbasis online seperti pendidikan, transportasi, marketing, dan lain-lain. Hello, all this is the team behind the magic. Yang pertama ada DWI Nurul Hidayat, kedua Desi Ratnasari, ketiga Ayu Lestari, keempat Latifia, Afra terakhir ada Laras Novianti. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel kita. Dari kelompok 7 Universitas Pamulang jurusan akuntansi, S1 semester 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Thank you for watching, guys.